Alhamdulillah. Gimana kabarnya siang ini, Mbak Za? Alhamdulillah sehat. Jogja cerah juga Mbak Yulia. Oh, alhamdulillah ya setelah letupan dari Gunung Merapi sedikit kemarin, Mbak ya. Iya Oke, betul. berarti siang kali ini kita tidak usah tunggu berlama lagi. Mbak Za, silahkan pemaparan materi yang pertama itu perempuan tangguh, berkarya, berdaya dan berkarya melalui literasi. Silakan Mbak Za. Oke baik, terima kasih Mbak Yulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Waalaikumsalam. teman-teman semuanya? Ya, senang sekali pada siang hari ini saya bisa ada di sini ya untuk menemani teman-teman semuanya yang sebenarnya sudah pada pintar semua saya kira ya tentang literasi. Karena di Ibu Profesional itu membernya udah hebat-hebat semuanya. Tetapi tidak masalah ya, saya sedikit sharing apa yang mungkin saya pernah lakukan ya sehingga saat ini gitu. Dan pada saat ini saya dipercaya untuk membawakan materi perempuan tangguh. Wah, padahal saya juga belum tangguh-tangguh banget sebenarnya ya. Tetapi tidak apa-apa, kita sharing sedikit ya tentang apa sih sebenarnya perempuan tangguh dan bagaimana dia bisa berkarya dan berkarya melalui literasi. Oke, saya share materi dulu. Ya, sudah terlihat ya? Baik, sebelum saya memaparkan tentang materi ini, sebenarnya kenapa sih praktisi lumbung ilmu itu mengangkat tema perempuan tangguh gitu ya? Karena di lumbung ilmu itu tema yang sedang diangkat memang bagaimana menjadi keluarga yang ketahanan keluarga gitu ya. Nah, termasuk di dalamnya otomatis kita ya sebagai ibu, sebagai istri, juga sebagai diri sendiri ya, yang mesti tangguh dulu gitu ya untuk sebelum nantinya membangun ketahanan keluarga. Nah, ketahanan keluarga ini kita menjadi bagian di dalam keluarga itu. Makanya kami dari praktisi menyajikan ya sebuah tema perempuan tangguh, berdaya dan berkarya melalui literasi. Dan ini sebenarnya sangat erat ya kaitannya dengan perjalanan hidup saya. Sehingga saya sama Mbak Aling, oke lah saya mau gitu untuk membawakan ini. Karena kalau nggak relate dengan hidup saya, ya saya angkat tangan gitu ya. Nah kebetulan ini cukup relate dengan perjalanan hidup saya. Baik, sebelumnya kita tahu dulu nih terjemahannya dulu ya. Ini saya ngambil dari KBBI. Tangguh itu apa sih? Tangguh itu diartikan sebagai kuat ya, tabah, andal dan juga tahan gitu. Sementara berdaya adalah berkekuatan, berkemampuan, bertenaga, mempunyai akal untuk mengatasi sesuatu. Sementara berkarya itu mempunyai pekerjaan tetap, berprofesi dan juga mencipta. Nah, literasi sendiri itu kalau menurut bahasa itu artinya orang yang belajar gitu ya. Dan secara istilah itu banyak sekali ya. Mungkin teman-teman bisa googling. Arti literasi itu banyak sekali ya. Cakupannya sangat luas karena di dalam literasi sendiri. Tapi saya mengambil ya dua dari yang menurut saya cukup relevan untuk saat ini. Yang pertama menurut Elizabeth Sulzby ya, literasi adalah kemampuan berbahasa yang dimiliki oleh seseorang dalam berkomunikasi, membaca, berbicara, menyimak dan menulis dengan cara yang berbeda dengan sesuai tujuannya ya. Terus menurut Education Development Center, pengertian literasi adalah kemampuan seseorang dalam memakai potensi yang dimilikinya. Dalam hal ini kemampuan yang dimaksud tidak hanya kemampuan baca tulis saja. Jadi yang namanya literasi itu meliputi membaca, menulis, berbicara, mendengar ya. Mendengar di sini dalam artian lebih ke menyimak ya. Kita belajar melalui pendengaran kita. Jadi setiap yang kita lakukan sehari-hari sebenarnya itu terliputi di dalam literasi semua ya, baik kegiatan kita di dalam rumah tangga, kegiatan kita di dalam pekerjaan, kegiatan kita di dalam berorganisasi, itu semuanya sebenarnya terliputi di dalam literasi. Jadi kalau ada yang bilang saya nggak suka literasi, lah sebenarnya kita tuh dalam sehari-hari itu sudah berliterasi ya, tinggal bagaimana kita menjadikan apa yang sudah kita pelajari gitu ya, itu nantinya itu kita olah menjadi apa gitu, itu PR kita ya. Selanjutnya hubungannya apa antara literasi dengan perempuan tangguh ya? Kok bisa sih jadi perempuan tangguh dengan literasi gitu ya? Ya sebenarnya hubungannya baik-baik saja ya, antara keduanya itu baik-baik saja. Nah, maksudnya di sini kita bisa menjadi perempuan tangguh melalui karya di dalam literasi itu.
Nah, di sini sebenarnya perempuan tangguh itu meliputi banyak aspek gitu ya. Kalau saya ceritain semua nanti nggak cukup setengah jam ya. Jadi saya mengambil 2 aspek saja dari apa sih yang dimaksud tangguh gitu ya. Nah, di sini saya mengambil tangguh secara mental dan juga tangguh secara finansial ya untuk kita membangun menjadi perempuan tangguh. Nah, secara mental ini kita tuh sangat penting ya sebagai perempuan, sebagai ibu, sebagai istri. Banyak sekali di antara kita gitu ya, member-member ibu profesional maupun bukan ya, kita sebagai perempuan di luaran sana pun banyak gitu ya, yang mungkin secara penampilan itu baik-baik saja, tetapi secara mental itu ada sesuatu yang perlu dibenahi, ada sesuatu yang kosong, ada. Makanya di kita tuh sering dengar, wah biar nggak cepet oleng gitu ya, biar tetap waras dan sebagainya. Itu kan bahasa-bahasa yang sering kita utarakan ya di ibu profesional. Lah ini kurang waras, cepet oleng dan sebagainya itu menunjukkan bahwa ada mental kita yang belum sepenuhnya sehat kayak gitu. Nah, ini saya mengambil kriteria sehat dari WHO gitu ya. Sehat mental WHO 2014. Apakah kita memiliki ciri ini? Kalau kita memiliki ciri ini, insya Allah kita secara mental itu sudah sehat gitu ya. Yang pertama itu kita mengenali potensi diri kita, ya. Terus yang kedua kita mampu mengatasi stres kita sehari-hari, ya. Karena stres ini bisa dari berbagai faktor dan itu bisa ujuk-ujuk. Kita tidak memprediksinya. Mungkin sekarang kita baik-baik saja, nanti malam ada kejadian apa kita nggak tahu, ya. Hari ini kita baik-baik saja, besok ada apa kita nggak tahu. Nah, ini kemampuan kita mengelola stres kita itu juga menjadi indikator bahwa kita sehat secara mental. Terus yang ketiga, kita produktif. Nah, produktivitas kita ini yang menjadi salah satu kriteria kita itu memiliki kesehatan mental. Barangkali di antara kita tuh ada yang meaningless gitu ya, merasa tidak bermakna, merasa tidak berdaya gitu ya, merasa tidak tidak utuh gitu, dirinya tuh tidak sempurna kayak gitu. Nah, mungkin salah satunya di sini karena belum mengoptimalkan produktivitas dirinya. Nah, ini menjadi salah satu indikator ketika kita produktif berarti kita memiliki mental yang sehat. Nah, terus yang keempat, bermanfaat bagi orang lain. Nah, ini naluri kebermanfaatan itu sebenarnya naluri setiap orang. Sehingga ketika kita tidak memberikan manfaat kepada orang lain, itu kayak ada yang kosong gitu. Kayak ada yang belum genep gitu ya kalau bahasa Jawanya itu. Masih ada ruang yang belum terisi. Nah, ketika kita memiliki keempat hal ini, insya Allah kita tuh secara mental sehat. Nah, ketika ada satu di antara 4 poin ini yang mungkin kita belum penuhi di situ, masih ada lubang di situ. Nah, mungkin kemungkinan di situ ya kita tuh masih ada sesuatu yang membuat kita mudah untuk tidak waras gitu ya, mudah untuk oleng, mudah tersulut, mudah baper kayak gitu ya. Kalau di kita itu kan sering-seringnya tuh yang terjadi adalah baperan gitu ya. Nah, selanjutnya perempuan yang sehat secara mental adalah perempuan yang memiliki konsep diri atau self konsep yang positif. Nah, self konsep itu apa? Self konsep adalah cara dan sikap seorang individu dalam memandang dirinya sendiri. Nah, kita memandang diri kita tuh banyak positifnya atau banyak kekurangannya. Otomatis kita sebagai manusia pasti ada 2 sisi, ada kekurangan, ada kelebihan. Tetapi biasanya orang yang memiliki self konsep yang baik itu dia percaya diri karena dia memiliki kelebihan dirinya itu, melihat dirinya itu lebih baik, banyak kelebihannya. Tetapi kalau orang yang banyak melihat dirinya itu kekurangannya terus, itu akhirnya menjadi orang yang minder, ya, mau berdaya itu banyak alasan dan sebagainya. Nah, ketika kita memiliki self konsep yang baik, kita akan memiliki self ideal yang positif, self image atau citra diri yang positif, self esteem atau harga diri yang baik juga. Nah, ini tujuan kita adalah ke sini. Kita sebagai perempuan memiliki konsep diri yang positif. Nah, yang kedua adalah tangguh secara finansial. Nah, kalau saya sering ngobrol sama teman-teman gitu ya, yang sering membuat oleng itu apa sih? Ya benar, ketika dompet kita kosong ya, dompet kita kosong itu mau keadaannya baik-baik saja jadi tidak baik-baik saja ya. Semua tergantung pada isi dompet gitu. Nah, ini memang sangat penting dalam ketahanan keluarga kita ya, terutama kita sebagai perempuan itu sangat penting untuk memiliki kesehatan finansial ya. Sehat finansial atau keuangan adalah kemampuan seseorang
dalam menyeimbangkan kebutuhan finansial saat ini dan kebutuhan finansial di masa depan, serta kemampuan seseorang untuk menghadapi hal-hal tak terduga dalam aktivitas keuangannya. Nah, jadi kesehatan finansial ini sangat penting karena ini sangat berpengaruh sekali kepada kesehatan mental, ya. Otomatis keluarga kita akan lebih stabil jika kita memiliki kesehatan finansial yang baik. Nah, dari dua hal, tangguh secara mental dan tangguh secara finansial, coba kita gali, bisa nggak sih kita gali dari bidang literasi, gitu ya. Nah, literasi sebagai salah satu jalan, mungkinkah? Nah, ini saya sebagai seorang praktisi di bidang literasi, gitu ya, bisa menceritakan hal ini karena saya sudah mengalaminya sendiri, gitu ya. Nah, itu kita coba kita gali, gitu ya, apa yang bisa kita lihat, punya potensi apa sih di literasi dari segi finansial dan mental, gitu ya. Yang pertama, revolusi mental, yaitu mengenali potensi diri lewat literasi. Ya, itu coba bisa nggak sih, gitu ya. Seperti kata Mbak Yulia tadi, saya tuh dulu bukan orang yang suka menulis dan juga bukan orang yang bisa menulis karena background pendidikan saya bukan dari sastra atau semacamnya, ya. Nah, tetapi keadaan atau perjalanan hidup saya mengantarkan saya kepada dunia literasi. Nah, setelah saya menekuni literasi, akhirnya ketahuan, oh ternyata saya yang nggak suka nulis, yang nggak bisa nulis, gitu ya, itu ternyata bisa loh. Nah, setelah itu banyak yang mengundang, gitu ya, untuk pelatihan menulis dan sebagainya. Akhirnya saya yang dulunya untuk ngomong saja itu, sebelum ngomong itu udah gembrobios dulu, keringat dingin keluar, gitu ya. Kalau di kuliah dulu ya, suruh presentasi udah keringat dingin udah keluar duluan, gitu. Nah, ternyata dari kita menggeluti literasi, kita jadi tahu potensi kita. Oh, ternyata contohnya saya, gitu ya. Oh, ternyata saya bisa loh menulis buku, gitu. Oh, ternyata saya bisa loh berbicara, gitu ya. Nah, terus yang kedua, mampu mengatasi stres. Nah, ini ya, literasi sebagai terapi. Mungkin kebanyakan kita sudah tahu, oh katanya menulis itu bisa jadi terapi, gitu ya. Tetapi sudah seberapa banyak kita menjalankannya? Ya, bisa jadi belum semuanya, gitu ya. Saya contohkan Pak Habibie. Pak Habibie ketika beliau ditinggal oleh Ibu Ainun, ya, istri tercinta, beliau mengalami stres yang berat, gitu, hampir depresi karena kehilangan separuh jiwanya, gitu ya. Nah, sama dokternya disarankan untuk menulis. Akhirnya beliau menulis yang pada akhirnya menjadi buku Ainun Habibie itu, ya, yang akhirnya menjadi film yang sangat fenomenal. Nah, ternyata memang menulis itu menjadi sarana untuk merilis, ya, kegalauan, stres dan sebagainya di dalam diri kita. Karena ketika kita menulis, kita tuh mencurahkan, gitu ya, mencurahkan sesuatu yang bundet, gitu, di dalam otak dan hati kita ke dalam suatu bidang, yaitu kertas atau komputer, gitu ya, yang itu terpisah dari diri kita. Sehingga ketika kita yang tadinya tuh kayaknya masalah itu jadi satu dengan diri kita, dengan kita menulis, masalah itu kayaknya keluar. Dia menjadi objek yang bisa kita amati, sehingga kita menjadi pengamat yang lebih luas kesadarannya, melihat masalah itu sebagai sesuatu yang bisa kita kendalikan. Ketika kita tidak menuliskannya, ya, kita tidak merilisnya, masalah itu kayaknya bersatu dengan diri kita, sehingga kita sulit untuk memisahkan diri dengan masalah itu. Nah, inilah fungsinya ketika kita menulis, gitu ya, atau apapun itu yang berhubungan dengan literasi, kita tuh menguraikan masalah kita, menjadikan masalah kita terpisah dengan diri kita, sehingga dia menjadi objek yang bisa diamati, sehingga justru kita menjadi mendapatkan banyak pelajaran-pelajaran dari objek yang kita lihat itu, yang tadi awalnya ada di dalam diri kita, ya. Terus yang keempat, kita menjadi produktif. Ya, ini benar sekali, karena ketika kita menggeluti di bidang karya, bidang literasi, kita akhirnya banyak sekali menghasilkan karya, dan karya itu bukan hanya dari bentuk buku, gitu ya, tetapi apapun itu bisa, kita bisa menjadikan itu karya, ya. Anda bisa sekarang, ya, YouTuber-an, ya, TikTok-an dan sebagainya, itu apapun sekarang medianya sudah lebih luas. Terus bermanfaat bagi orang lain, ya, ketika kita menghasilkan karya, itu tuh menjadi karya sebagai legasi kita, ya, sebagai sesuatu yang kita wariskan. Mungkin suatu saat kita udah nggak ada, karya kita masih bisa dinikmati oleh anak cucu kita, ya. Demikian pun saya ketika saya menghasilkan buku, gitu ya, ketika ada pembaca dari luar negeri, misalnya ada dari Hong Kong, ada dari Taiwan, dari Amerika, dari Jerman dan sebagainya, mereka mengucapkan terima kasih, terinspirasi dari tulisan saya, itu tuh saya merasa alhamdulillah, ternyata sedikit coretan saya ada manfaatnya, gitu. Jadi rasa bermanfaat itu akan meningkatkan self concept kita tadi, ya.
Terus yang kedua kita lihat dari revolusi media sosial ya. Semua orang berhak berbicara dan berpendapat saat ini ya, di masa sekarang, di masa era media sosial itu semua orang berhak untuk bicara. Entah kita tuh orang desa, orang kota, orang pinggiran ya. Apapun kondisi kita saat ini itu kita berhak berbicara. Ya, kalau dulu yang namanya orang bisa ngomong itu privilege gitu ya. Hanya orang yang berpendidikan, hanya orang yang memiliki mungkin jabatan dan sebagainya yang mereka bisa didengar gitu ya. Untuk nulis artikel di koran aja udah di saringannya tuh ribuan gitu. Tetapi sekarang kita mau ngomong apa saja itu tuh bebas gitu. Dan ini adalah sebuah kesempatan yang besar buat kita untuk memiliki personal ini ya, kita menjual diri kita gitu ya. Itu personal branding kita itu sangat mudah. Dulu saya menulis buku pertama itu 2010 ya. Itu untuk menuliskan satu buku saja itu perjuangannya berat karena belum era media sosial. Itu mengirimkan naskah itu harus bentuk hard copy gitu ya, bukan lewat email tapi dikirim sekertas-kertas ya. Ketika itu 400 halaman itu tebal sekali gitu ya. Dan itu sekali kirim nggak langsung diterima, tetapi ditolak setelah 6 bulan menunggu. Nah, itu sakitnya tuh di sini gitu ya. Nah, itu ya sekarang itu nggak berlaku seperti itu. Membuat karya itu sangat mudah hari ini gitu ya. Nah, terus revolusi digital. Kita berdaya, berkaya dan menghasilkan uang saat ini melalui literasi itu sangat luas sekali. Konten digital, industri cetak, periklanan dan lain-lain itu bisa kita tembus. Bahkan saat ini eranya AI gitu ya, artificial intelligence. Anda tuh tidak perlu berpikir terlalu dalam gitu ya. Dulu membuat buku tuh bisa 1 tahun. Sekarang mungkin membuat buku seminggu mungkin jadi. Karena apa? Ada artificial intelligence. Anda ngetik aja di artificial intelligence, Anda bisa mencari artikel apa misalnya, di situ udah ketemu, tinggal diutik-utik sendiri bisa jadi gitu kan. Sehari bisa berapa puluh artikel Anda buat. Nah, sekarang tuh eranya, zamannya itu udah sangat mudah ya. Jadi tinggal kekuatan Anda di mana. Anda memiliki kekuatan apa. Nah, maka manfaatkanlah era digital sekarang ini. Terus revolusi gaya hidup ya, perubahan gaya hidup manusia saat ini yang cenderung suka kebebasan sangat mendukung siapa saja yang berkecimpung dalam bidang literasi karena memiliki fleksibilitas tinggi. Mungkin kayak orang-orang kita ya yang sudah cukup old gitu ya, udah 30 tahun ke atas gitu, itu belum merasakan hal ini. Tetapi anak-anak muda, mungkin anak-anak kita ya, adik-adik kita itu kayaknya tinggal di satu tempat itu nggak cukup. Mereka tuh senangnya berpergian. Kayak saya pun senangnya bepergian gitu. Dan itu sangat, untuk orang yang berkecimpung di bidang literasi itu sangat mendukung karena bisa dilakukan di mana saja. Anda cukup bawa HP aja itu sudah bisa membuat konten gitu ya, membuat tulisan, membuat video dan sebagainya. Itu sangat mudah sekarang di era gaya hidup yang sudah semakin berubah ya. Anak-anak sekarang tuh udah bukan lagi warga nasional, warga negara gitu ya, tetapi sudah menjadi warga dunia. Mereka sudah kepinginnya itu menjelajah ke berbagai negara. Nah, itu buat orang-orang yang memiliki gaya hidup kebebasan gitu ya, yang tidak suka dikekang dan sebagainya, literasi itu menjadi salah satu jalan yang sangat menggiurkan ya. Nah, terus bagaimana proses berdaya dan berkarya melalui literasi ini? Yang pertama yang perlu kita punya gitu ya, itu adalah value penting apa yang kita miliki. Karena ketika kita tidak memiliki value yang kita miliki, yang sangat kuat gitu ya, itu kita akan kesulitan untuk bisa bertahan di bidang literasi. Nah, value apa yang teman-teman miliki, yang itu teman-teman itu akan berjuang mati-matian gitu ya, sampai menghasilkan. Nah, ini biasa disebut dengan strong way. Kalau kita strong way-nya nggak kuat, kita akan mudah menyerah di tengah jalan. Kayak misalnya dulu saya mengirimkan satu naskah ke satu penerbit mayor, terus ditolak gitu ya. Kalau saya nggak kuat value-nya, itu pasti ya sudahlah, mungkin bukan jalan saya gitu. Tetapi ketika saya memiliki value yang kuat, itu meskipun saya ditolak 3 kali, saya akan terus mencoba. Nah, value ini yang penting sekali untuk buat kita semua. Ketika kita akan menjalani ya karir atau menjalani berkarya di bidang literasi, sebenarnya bukan hanya literasi ya, di bidang apapun kita harus memiliki value ini untuk sampai berhasil. Nah, untuk memiliki strong why ini itu saya memiliki 2 hal ya, ada 2 sisi yang mesti kita punya.
Yang satu itu kebahagiaan apa yang kita dapat ketika kita melakukan itu, atau yang kedua penderitaan apa sih yang kita pernah alami sehingga kita harus melakukan itu. Contohnya misalnya saya bahagia nih ketika saya bisa menuliskan dan itu bermanfaat ke orang lain. Saya waktu itu ya bagi saya orang desa, karena saya berasal dari Purwokerto ya, orang dusun gitu, menjelajahi berbagai negara, berbagai benua itu suatu yang mustahil waktu itu buat saya. Tetapi saya menginginkannya, memimpikannya bahwa saya bisa ke negara-negara lain, saya bisa ke keliling Eropa dan sebagainya. Dan ketika itu saya berhasil, itu tuh saya bahagia banget gitu. Mungkin buat teman-teman itu hal biasa. Lah, cuma jalan-jalan ke Eropa apa hebatnya gitu. Tetapi buat Zaki, seorang anak desa dulu gitu ya, itu tuh istimewa. Sehingga saya menceritakan kebahagiaan saya di dalam buku 40 hari keliling Eropa ya. Di sini saya ingin cerita, siapapun kita ketika kita memiliki mimpi, kita tuh bisa kok sampai ke sana gitu. Berbagi kebahagiaan. Terus yang kedua, penderitaan apa sih yang pernah Anda alami? Nah, yang tadi kebahagiaan, yang sisi berikutnya adalah penderitaan apa yang Anda alami? Ini contohnya Pak Habibie tadi ya, ketika beliau mengalami depresi gitu, ditinggal istri tercintanya, beliau menjadikan penderitaannya itu sebagai sebuah karya gitu. Terus ada Malala Yousafzai juga ya, mungkin teman-teman tahu yang menulis buku I Malala, itu gadis dari Pakistan yang ditembak karena keinginannya yang sangat kuat untuk belajar gitu ya, sehingga dia mau mati, tetapi alhamdulillah bisa dirawat dan akhirnya masih hidup, dan akhirnya dia menuliskan buku I'm Malala dan dia mendapatkan Nobel perdamaian ya dari PBB. Nah, ini contoh-contoh orang yang menderita, tetapi justru dari penderitaannya itu dia menjadikannya itu sebuah jalan untuk berkarya. Nah, teman-teman di sini, apakah teman-teman punya penderitaan? Nah, silahkan dimanfaatkan ya. Anda sudah punya penderitaan, berarti Anda punya aset untuk berkarya ya. Jangan rugi dua kali, sudah menderita nggak dapat apa-apa. Mendingan menderita, oke lah ya. Nah, terus dari penderitaan itu kita mendapatkan sesuatu ya. Nah, selanjutnya bagaimana mematerialisasi ide ya. Karya itu kan awalnya dulu ide ya. Sementara ide itu abstrak, dia berada di alam lain gitu, bukan alam dunia yang real gitu. Nah, ide itu abstrak, dia tidak memiliki ruang dan waktu. Nah, bagaimana agar ide itu menjadi sebuah karya, sementara karya itu adalah sesuatu yang konkret dan dia memiliki ruang dan waktu, bisa dipegang, bisa dilihat, bisa didengar gitu ya. Nah, bagaimana agar ide ini dia bisa mematerialisasi menjadi karya? Ya, jembatannya adalah nalar kita. Ya, kita sudah dikasih aset oleh Tuhan berupa akal, berupa nalar gitu ya. Nah, inilah yang kita harus kelola, harus kita latih gitu ya, agar ide-ide yang selama ini mungkin muncul gitu ya. Kita lagi di toilet mungkin muncul ide, kita lagi mau tidur muncul ide gitu ya. Itu yang kita buat agar ide itu tidak hilang gitu. Itu nalar kita. Nah, ini perlu dilatih. Biasanya orang-orang yang sudah memiliki nalar yang kuat gitu ya, segala sesuatu tuh bisa menjadi karya. Ya, kita bisa lihat Ibu Septi gitu ya, bagaimana beliau tuh sangat jenius gitu menjadikan segala sesuatu itu sebuah karya ya. Nah, ini tugas kita bagaimana menjadikan menangkap ide-ide yang mungkin berseliweran di dalam kepala kita selama ini, itu kita konkretkan, kita materialisasikan menjadi sebuah karya. Nah, terus yang terakhir kita perlu mengetahui indikator berdaya dan berkarya versi kita ya. Karena antara saya dan Anda mungkin berbeda ya. Dan indikator berdaya ini banyak gitu ya. Mungkin teman-teman, wah saya bisa ikutan klip misalnya ya. Itu sudah cukup misalnya. Itu nggak masalah gitu. Teman-teman sudah bisa membuat cerita di sosial media, itu sudah cukup. Ya itu juga nggak masalah, karena segala sesuatu itu kita mesti memiliki indikator kita sendiri agar kita tidak membandingkan diri dengan orang lain dan agar kita bersyukur dan memiliki konsep diri yang positif. Nah, misalnya nih indikator kita itu kita punya karya, misalnya saya ini karyanya ini diantara buku-buku saya gitu. Terus yang kedua, misalnya saya merasa berdaya dan berkarya itu kalau karya saya itu menghasilkan uang misalnya, ya boleh saja. Nah, kayak saya dulu kan diterbitkan di penerbit mayor.
Dan itu menurut saya uangnya ada, cuma nggak seberapa, hanya 10% dari total penjualan. Akhirnya saya punya ide untuk bagaimana agar saya memiliki penerbitan sendiri. Dan itu alhamdulillah hasilnya jauh lebih besar ketimbang saya menerbitkan di penerbit mayor. Nah itu apapun ya. Dan uang ini banyak sekali yang bisa kita hasilkan. Kalau anak-anak sekarang gitu ya, anak-anak muda, bahkan saya itu nggak tahu mereka tuh dapat uang dari mana ya. Mereka hanya mainan komputer tapi dapat duit gitu. Dan itu saya nggak tahu dari mana. Mungkin teman-teman yang lebih muda gitu ya, yang lebih update teknologi, mungkin jauh lebih paham. Kemudian validasi, ini juga penting. Misalnya, wah saya ini sudah berkecimpung nih di dalam bidang literasi, saya butuh validasi. Misalnya Anda mendaftarkan sertifikasi dan sebagainya, nah itu juga silahkan. Terus kemudian hak paten, saya tuh baru merasa ini tuh valid ketika saya punya hak paten sendiri agar tidak ditiru orang. Nah itu juga boleh. Nah terus penghargaan, ini juga bisa jadi misalnya teman-teman yang sudah ikut challenge kemarin ya, wah saya menjadi juara satu nih membaca puisi atau menjadi juara satu mendongeng lah, itu menjadi penghargaan untuk Anda bahwa Anda sudah berdaya dan berkarya ya. Dan semuanya ini itu yang namanya peluang itu akan datang ketika kita siap gitu. Kayak kemarin kita mengadakan challenge, kalau teman-teman belum pernah berlatih berpuisi, berlatih mendongeng, berlatih read aloud, mungkin kesempatan kemarin cuma lewat aja gitu. Tetapi ketika kita sudah melatih sendiri ya, sering sudah melatih, ketika ada kesempatan, wah ini ada challenge nih, hadiahnya buku bagus-bagus, wah ikutan gitu ya, itu sudah siap ya. Jadi peluang itu kesempatan itu hadir karena adanya peluang dan kita siap gitu. Nah, untuk menyiapkan diri kita, ya silahkan Anda melakukan yang 3 hal tadi saya sampaikan. Nah, terakhir saya mengutip dari apa yang disampaikan Ibu Septi Penny ya, berkarya, menjaga amanah, dan menjemput rezeki itu adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, apalagi dikorbankan. Ya, mudah-mudahan apa yang praktisi lumbung ilmu ini bagikan itu bisa menyemangati atau membangkitkan ya potensi di dalam diri teman-teman, sehingga teman-teman bisa berkarya, berdaya, dan juga nanti pada akhirnya bisa mendatangkan rezeki untuk teman-teman semuanya. Siap menjadi perempuan tangguh, berdaya, berkarya melalui literasi? Oke, terima kasih. Sudah sampai di sini saja. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan ke Mbak Yulia. Silahkan Mbak Yulia. Oke, silakan Mbak. Oke, mungkin closing statement saya singkat saja. Teman-teman, jika kita punya satu peluru, mungkin kita hanya bisa menembus satu kepala. Tapi ketika kita memiliki satu karya, kita bisa menembus ribuan kepala. Maka mari kita berkarya.